Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita tetap bertemu di dalam sekolah minggu kita walaupun hanya secara online. Tetapi Mama Kal percaya bahwa kita tetap sama-sama diberkati Tuhan lewat pengajaran firman Tuhan dan lewat pujian yang akan kita naikkan. Ya, selamat pagi, kita kembali akan belajar tentang firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah kami secara online Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan selalu memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang pimpin. Haleluya, amin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Bapak Yakub membawa semua keluarganya, rombongannya, anak istrinya, serta ternak-ternaknya mau pulang kembali ke tanah kelahirannya. Dari rumah Paman Laban yang sebelumnya Bapak Yakub tinggal dengan keluarganya, dia akan kembali bertemu di tanah Kanaan di rumah keluarganya Bapak Yakub. Nah, tetapi ada satu hal yang Bapak Yakub takutkan. Ada apa? Ya, karena sebelum pergi itu kan waktu itu Bapak Yakub melarikan diri. Dia takut kepada kakaknya, yaitu Esau. Ya. Bapak Yakub ketika mau pulang dia takut, ada rasa khawatir dalam dirinya karena dia sudah bukan berbuat jahat ya, dia sudah menipu kakaknya Esau dan dia takut kakaknya itu masih marah sama dia. Walaupun dia sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun tinggal di rumah pamannya Laban dan sudah sekian lama tidak bertemu dengan Esau, dia tetap takut bertemu dengan kakaknya karena ia punya rasa bersalah kepada kakaknya. Nah, tapi ketika Tuhan memerintahkan Bapak Yakub untuk kembali pulang, nah Bapak Yakub taat dan dengar-dengaran dia akan pulang, akan bertemu dengan sanak saudaranya di tanah kelahirannya. Nah, ketika sudah pulang, minggu kemarin kakak Musi sudah bercerita, membawa ke cerita bahwa kakinya Bapak Yakub dibuat terpelecok. Dia harus bergumul, sehingga pangkal sendi pahanya itu harus dibuat pincang kakinya. Dan di situ Bapak Yakub ketika ditanya, siapa nama kamu? Bapak Yakub bilang, namaku Yakub. Nah, saat itu dikatakan bahwa mulai saat ini nama kamu bukan Yakub tetapi Israel karena dia sudah bergumul dengan Allah dan manusia dan Bapak Yakub menang. Ya. Ketika waktu itu dia bergumul, dia dibuat kakinya terpelecok, Bapak Yakub tetap menang. Dia diberi nama Israel. Jadi Bapak Yakub dikenal juga dengan nama Israel. Nah, ketika itu ketika dia sudah menyeberang sungai Yabok, nah, Bapak Yakub memerintahkan orang-orangnya, hamba-hambanya untuk pergi duluan melihat bertemu duluan dengan Bapak Esau, dengan kakaknya Esau, karena dia takut untuk bertemu kakaknya Esau. Dia takut kakaknya akan memarahi dia atau mungkin membunuh dia. Dia takut. Dia suruh dulu utusannya untuk bertemu dengan Esau. Tapi ketika bertemu di perjalanan, hambanya ini bertemu dengan Esau dan Esau mengatakan bahwa dia juga hendak menyambut adiknya Yakub. Dia membawa orang-orangnya, kakaknya Esau itu membawa 400 orang bersama dengan dia. Nah, ketika itu hambanya kembali bertemu dengan Yakub dan menyampaikan bahwa kakakmu Esau juga sedang dalam perjalananmu ke sini, mau ketemu dengan Bapak Yakub gitu ya. Dan dia membawa 400 orang bersama dengan dia. Wah, Yakub tambah takut. Ternyata kakaknya Esau membawa boleh dikatakan pasukan gitu ya, membawa 400 orang bersama dengan dia. Bapak Esau tidak datang sendirian. Waduh, aku gimana ini? Aku bawa istriku, aku bawa anak-anakku, aku bawa ternak-ternakku, ini bagaimana ini? Kata Bapak Yakub. Akhirnya Bapak Yakub membagi rombongannya itu menjadi beberapa pasukan. Beberapa pasukan ada pasukan yang sini dibagi-bagi gitu ya. Ada beberapa pasukan bersama, bukan maksudnya kelompok-kelompok gitu ya, dibagi kelompok-kelompok, istri dan anak-anaknya dibagi-bagi gitu ya, sama hamba-hambanya dan ternak-ternaknya itu dibagi semua. Maksudnya gini, biar kalau misalnya nanti
diserang sama kakaknya Esau misalnya gitu ya. Kalau misalnya diserang, jadi tidak semua rombongannya langsung diserang gitu ya. Jadi satu pasukan satu regu satu rombongan gitu yang maju. Jadi nggak langsung habis gitu ya rombongannya dia. Nah ketika itu akhirnya Bapak Yakub ada di depan. Dan ketika bertemu dengan kakaknya, Bapak Yakub bertemu dengan kakaknya, dikatakan di situ bahwa kakaknya tidak hei Yakub, kamu kemana aja? Aku mencari kamu selama ini. Nah, ternyata kakaknya tidak begitu. Kakaknya menyambut Yakub. Ketika Yakub berkata pada kakaknya, Yakub bertemu dengan kakaknya, dia sujud sampai ke tanah. Yakub merasa bersalah. Selama ini dia merasa bersalah karena memang dia berbuat salah setelah merebut hak kesulungannya Esau. Setelah dia menipu bapaknya Ishak itu, mencuri hak kesulungannya Esau, Bapak Yakub melarikan diri. Dia selama ini selalu merasa bersalah. Dan ketika bertemu dengan kakaknya itu, Yakub tersungkur, dikatakan dia sujud sampai ke tanah, dia merasa bersalah, dia memohon ampun kepada kakaknya Esau. Dan saat itu ternyata kakaknya Yakub itu yang namanya Bapak Esau itu, dia tidak marah kepada Bapak Yakub, tetapi dia menyambut Yakub. Dia berkatakan, sudah adikku, aku tidak marah sama kamu, aku menyambut kamu gitu. Terus Bapak Yakub katakan, ini aku bawa persembahan, aku bawa ternak-ternakku dari dia tempat selama ini menggembalakan ternaknya. Aku bawa persembahan buat kakak, bilang gitu. Terus kakaknya bilang, oh gak usah adikku, aku juga sudah punya, aku ada, balah itu buat kamu aja dan keluargamu, aku sudah memaafkan kamu. Ketika itu mereka berangkul, mereka berpelukan, mereka merasakan ada damai. Ketika Yakub memohon maaf kepada kakaknya Esau dan Esau juga memaafkan Yakub, ada damai sejahtera yang dirasakan mereka. Sehingga rasa bersalah Bapak Yakub yang selama ini dia miliki, itu sudah gak ada. Mereka sudah berdamai. Mereka saling bermaaf-maafan. Mereka kembali sebagai kakak adik, menjadi saudara yang saling mengasihi. Ya. Dan ketika itu sesuai janjinya kepada waktu dulu tuh beberapa waktu yang lalu Mami kali pernah cerita ketika Bapak Yakub mendirikan sebuah mezbah di Betel. Dan waktu itu tanda ketika Bapak Yakub mau pergi ke rumah pamannya Laban, dan ketika dia kembali mendirikan mezbah di situ di Betel, karena dia ingat bagaimana janji Tuhan akan menyertai dia dalam perjalanannya, dan ketika Tuhan berjanji akan menyertai, ketika Tuhan memerintahkan Yakub untuk pulang kembali ke negerinya, dan semua Tuhan jamin, Tuhan sertai Yakub bertemu dengan kakaknya Esau dengan suasana yang damai sejahtera. Yakub yang selama ini ketakutan akan dibunuh oleh kakaknya, ternyata memang Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, dan Yakub selamat. Yang membuat hati kakaknya, yang membuat hati Esau mampu memaafkan adiknya Yakub, itu karena Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan yang mampu merubah hati Esau sehingga rasa marah itu, rasa kecewa itu tidak ada lagi. Dan Yakub juga merasa bersalah pada kakaknya, dia mohon ampun, dia meminta maaf. Itu juga semua karena Tuhan. Tuhan yang berjanji akan menyertai Yakub, dan Tuhan sertai Yakub sehingga bertemu dengan kakaknya dengan suasana yang damai sejahtera. Ada suatu sukacita ketika kita belajar boleh bersama-sama saling mengasihi. Nah, adik-adik, ketika adik-adik ada teman yang mungkin bersalah sama adik-adik, kita juga jangan lupa untuk mau memaafkan. Dan ketika kita juga berbuat salah kepada orang lain, jangan lupa kita juga harus mau meminta maaf. Karena ketika kita mampu memaafkan, ketika kita mau meminta maaf, di situ ada kasih Tuhan yang bekerja. Amin. Ya, ceritanya cuma sampai di sini. Disambung lagi nanti minggu depan. Kita masih beribadah secara online. Tetap semangat ya. Walaupun kita tidak bertemu di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Ada ayat hafalannya ya, di Amsal 17 ayat 17. Amsal pasal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan Amsal 17 ayat 17,
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesesakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesesakan. Kita mau belajar saling mengasihi, belajar menjadi sahabat, buat teman, buat kakak, buat adik. Kita mau saling mengasihi, ya, seperti Yakub dengan Esau. Ya, yuk kita mau belajar satu nyanyian ya. Bentar. Yuk kita sama-sama nyanyi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Saling mengasihi dengan saudara, dengan teman. Puji Tuhan, sekian sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati, tetap menyertai kita. Amin.